Halo semuanya, gimana kabarnya? Saya harap kamu semua sehat-sehat saja di sana. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai smart art. Saya akan contohkan juga mengenai smart art. Dan minggu lalu kita sudah pelajari tentang smart art ya, di teori-teorinya. Tentang apa itu smart art, bagaimana memasukkan smart art, dan apa saja jenis-jenis smart art. Nah, sekali ini saya akan langsung perlihatkan apa itu smart art. Smart art adalah sekumpulan diagram yang digunakan untuk menampilkan grafik yang lebih kompleks. Jadi, kalau mau memasukkan smart art, kita melalui tab insert, kemudian pada group illustration yang di sini, group illustration, klik smart art. Ini dia smart art. Nah, kalau kamu klik ini, nanti akan muncul banyak pilihan jenis smart art yang mana. Ada kalau all ini berarti semuanya dari yang semua ini ditampilkan. List berarti yang berupa daftar yang ditampilkan. Proses yang berupa proses. Nah, untuk menggambarkan alur proses, ini untuk menggambarkan siklus, ini untuk menggambarkan hubungan antar objek, dan masih ada banyak lagi yang tidak saya jelaskan di catatan. Nah, tergantung dengan keperluan kita mau buat smart art untuk apa, ya kita akan pilih jenis smart art yang cocok. Jadi sebagai contoh, saya akan buat smart art mengenai metamorfosis kupu-kupu misalnya. Saya akan pilih yang ini, lebih cocok. Atau kita juga bisa pakai yang ini, juga bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini, bisa yang ini, bisa yang ini. Kalau yang ini dia lebih ke ada menunjukkan seberapa lama nantinya, seberapa besar porsinya. Nah, jadi lebih lebih mudahnya. Nah, ini juga bisa kita pakai radial cycle. Sepertinya saya akan coba yang ini saja. Klik OK ya, pilih dulu di cycle, pilih dulu yang jenis yang kita mau, klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian di sini akan muncul satu jendela kecil untuk memasukkan uh, memasukkan datanya, data dari smart art-nya. Jadi ya, kalau saya klik di sini, aktif di sini, berarti tulisan di sini akan mengganti yang di sini ya. Jadi tadi saya katakan mau buat tentang metamorfosis kupu-kupu. Nah, dimulai dari apa? Yang pertama, dimulai dari telur. Nah, kemudian menjadi larva. Sini kita ketikkan larva. Kemudian setelah larva jadi kepompong, atau ini bisa kita katakan ulat ya. Kepompong dia akan jadi kupu-kupu. Ini kan membentuk sebuah siklus. Oke. Kita bisa buat warnanya ya dari sini ya, desain. Dengan catatan kita pilih dulu smart art-nya. Sedang aktif di smart art, kita bisa change color. Nah, misalnya pilih yang ini. Jadi dia lebih berwarna, lebih indah. Nah, yang ini sih memang tidak kelihatan uh, garisnya, arahnya. Jadi sebenarnya arahnya kan ke kanan ya, searah jarum jam. Kita bisa pilih yang model yang lain. Ups, saya undo. Saya klik semua. Kemudian tidak bisa ya. Seharusnya ini bisa mengganti, tapi tidak apa-apa. Saya akan contohkan lagi, satu lagi. Nah, ini salah satu jenis ya. Kita bisa copy saja dulu ini, bagian ini ya. Copy dulu. Ini saya hapus. Kemudian saya insert lagi yang baru. Smart Art. Kalau kita mau terlihat arahnya, seperti yang tadi, saya bisa pakai ini misalnya. Untuk tulisan,
bisa saja kita masukkan ke sini, ini kita buang, lalu ratakan kembali. Nah, oh ya, ini kalau kita mau buat dia bagian dari sesuatu, ya, kita bisa masukkan dia ke dalam dengan tombol tab untuk mengeluarkan dia dan menjadi sederajat dengan shift tab. Nah, di sini kan arahnya jelas, panahnya itu ke kanan, searah jarum jam. Nah, kalau yang tadi ya seakan-akan dua arahnya bisa kan. Yang di sini kita buat hanya searah jarum jam, menjelaskan dengan lebih baik tentang metamorfosis. Bedanya dengan yang tadi itu di tengah-tengahnya ada menjelaskan apa tentang apa smart art itu. Nah, kembali lagi kita bisa pilihkan warna yang indah untuk itu, dan ini kita juga bisa pilih stylenya yang supaya agak tiga dimensi mungkin, agak-agak timbul. Oke. Nah, itulah tentang smart art. Kalau kita mau buat tulisan tentang, misalnya kan tadi kan ada metamorfosis, itu kan jadi tidak ada di sini ya, di jenis smart art yang ini. Kita bisa saja buat itu dengan word art atau dengan text box di luar. Atau ini saya buat saja dengan web text. Nah, oke, nggak apa-apa ini namanya teks. Saya turunkan sekali, dua kali. Saya buat tulisan di tengah-tengah. Ini juga saya tekan Ctrl E supaya dia berada di tengah. Kemudian ini saya buat tulisannya metamorfosis kupu-kupu. Saya buat bold, tulisannya saya perbesar. Oke. Ini juga tidak masalah sebenarnya. Tergantung cara kita bagaimana menjelaskan smart art-nya. Nah, itu saja tentang smart art yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga pertemuan tentang smart art ini menambah pengetahuan kalian dalam menggunakan Word untuk pekerjaan sehari-hari nanti ke depannya. Nah, untuk pertanyaan bisa kalian tanyakan melalui WA, karena saya sepertinya kurang mendapat notifikasi dari Google Classroom. Ya, lalu kalian boleh coba eksperimen dengan jenis-jenis smart art yang ada, dan kalian bisa coba-coba mengisikan smart art yang lainnya, dan barangkali dari sana kalian akan muncul pertanyaan. Ya, kalau ada silakan ditanyakan, saya welcome terhadap semua pertanyaan kalian. Ya, hubungi saja melalui WA kalau ada pertanyaan. Itu saja. Sekian dan terima kasih.